program studi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2020 di Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya dibantu teman saya di belakang kamera yang akan membacakan pertanyaan dan saya yang akan menjawabnya. Dimulai dari pertanyaan nomor 1. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan manusia dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk SMK di kotanya tunggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus, maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sehingga sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Menurut saya, sebagai pengajar, saya akan memotivasi Budi untuk tetap mencoba menikmati proses perkuliahan. Tidak mudah rasanya memang, memaksakan diri untuk bisa belajar hal yang tidak disukai. Tapi, cobalah untuk menikmati proses perkuliahan dengan melihat hal menarik yang mungkin selama ini tidak kamu sadari. Misalnya saja, ketika kuliah kamu bisa ngobrol dengan teman yang seru atau cara mengajar dosen yang menyenangkan. Kemudian, menurut saya, Budi bisa terus belajar. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini bisa kamu praktikan saat merasa salah jurusan, seperti Budi ini. Caranya dengan terus belajar mengenai materi perkuliahan. Siapa tahu lambat laun kamu akan sangat menyukai jurusan kuliah yang sedang dijalani, melebihi jurusan kuliah impiannya. Kemudian karena Budi ini jurusan SMK dan setelah lulus dia ingin mencari kerja, pada saat menempuh pendidikan, cari tahu prospek kerja. Mencari tahu prospek kerja juga merupakan salah satu hal yang wajib kamu lakukan saat merasa salah jurusan atau tidak berada pada jurusan yang kamu minati. Karena tidak menutup kemungkinan prospek kerja di jurusan yang sekarang ini ternyata sejalan dengan jurusan impiannya Budi, yaitu jurusan teknik. Misalnya saja saat kamu ingin masuk jurusan kuliah teknik tapi secara terpaksa atau tidak sengaja masuk jurusan akuntansi, maka ketika lulus nanti kamu bisa menjadi penulis di bidang keuangan. Jadi ilmu yang kamu pelajari selama melakukan pembelajaran tetap bisa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah jangan mudah menyerah. Jika nilai yang didapat oleh Budi saat masuk jurusan yang tidak disukainya rendah, jangan menyerah. Teruslah berusaha dan belajar sekuat tenaga. Karena lambat laun nilai kamu di perkuliahan pasti akan membaik seiring berjalannya waktu. Next, pertanyaan selanjutnya. Seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja, ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Dia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Menurut saya sebagai pengajar, hal pertama yang akan saya lakukan tentunya memberikan motivasi kepada dia dan memberikan nasihat untuk dia agar lebih percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri dengan selalu berpikir positif, karena pikiran yang baik dan positif akan membuat
ia jadi lebih percaya diri dan gak berusaha untuk menjadi orang lain. Dia bakalan jadi lebih percaya akan kemampuan dan kelebihan dirinya sendiri. Next, pertanyaan selanjutnya. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap layar. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Menurut saya sebagai guru atau pendidik, hal yang akan saya lakukan dalam pembelajaran daring ini yang pertama, mungkin saya akan membuat game yang menarik di dalam bahan ajar yang sesuai dengan materi. Kemudian bisa membuat video yang menarik atau membuat video kita sendiri sebagai guru dalam mengajar, sehingga siswa merasakan seolah-olah ada kita mengajar tatap muka. Kemudian menggunakan media gambar yang menarik sehingga siswa tidak bosan dalam mengerjakan tugas. Yang terakhir, kita sebagai guru atau pengajar juga bisa memberikan bahan ajar dengan cara menonton film yang sesuai dengan materi pembelajaran. Next, pertanyaan keempat. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk membatasi hal tersebut? Yang akan saya lakukan sebagai pendidik, yang pertama saya akan memahami karakter siswa. Bahwasannya setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda atau karakter yang berbeda, sehingga butuh pola pengajaran yang berbeda pula untuk diterapkan kepada siswa. Namun bukan berarti dalam penilaian kepada siswa bersifat subjektif. Penilaian kepada siswa haruslah selalu mengedepankan objektivitas. Membaca karakter siswa bisa dilakukan dengan cara mengamati kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Gaya komunikasi siswa tersebut terhadap guru dan teman sejawatnya. Setiap siswa memiliki sisi positif dalam dirinya. Senakal apapun siswa yang bersangkutan, pastinya ada titik-titik baik dalam dirinya. Sehingga tugas Anda atau tugas saya sebagai guru adalah bagaimana agar sisi-sisi baik siswa ini bisa dieksplorasi sehingga sisi kebaikan dalam diri siswa bisa lebih dominan ketimbang sisi negatifnya. Kemudian hal kedua yang akan saya lakukan sebagai guru adalah menjadi guru yang tegas bukan keras. Salah satu karakter guru yang kurang disukai oleh sebagian siswa adalah guru yang memiliki pola pengajaran yang bersifat otoriter. Siswa tidak suka terlalu ditekan atau disuguhi dengan berbagai aturan yang membuat siswa tersebut merasa tidak nyaman atau tertekan. Sebaliknya, tipe guru yang disegani oleh siswa adalah guru yang memiliki ketegasan. Guru yang tegas maksudnya adalah memiliki konsistensi terhadap prinsip-prinsip sebagai seorang guru. Misalnya, guru tersebut membuat aturan bahwa siswa yang terlambat sekitar 15 menit tidak diizinkan lagi masuk kelas, maka guru tersebut akan konsisten dalam menjalankan aturan tersebut. Siswa justru senang diajar dan dibimbing oleh guru yang memiliki ketegasan, karena siswa yang belajar tentang arti kedisiplinan, konsistensi, aturan dari guru-guru yang tegas, dan yang paling penting sebagai seorang guru adalah jangan sekali-sekali melakukan hal yang berkaitan dengan fisik, yaitu seperti memukul siswa dan lain-lain. Yang ketiga yang akan saya lakukan yaitu melakukan pendekatan persuasif. Bagaimana cara mengatasi jika di dalam kelas ada siswa yang nakal? Dengan menghukum? Sebaiknya hukuman diminimalisir dan lebih perbanyak melakukan pendekatan persuasif. Jika ada siswa yang nakal, silakan Anda coba bangun komunikasi yang baik dengan siswa tersebut. Tanyakan hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya namanya siapa, alamatnya di mana, tinggal di mana, mama atau bapaknya kerja apa, biasanya bermain atau nongkrong di mana, siapa teman yang biasa diajak bermain atau nongkrong. Hal tersebut bertujuan untuk mendiagnosa penyebab siswa tersebut menjadi pribadi yang kurang baik. Jika karena pengaruh teman
Kadang siswa membutuhkan teman bercerita dan bahkan seorang guru. Maka pada saat itu posisikanlah diri Anda sebagai teman berbagi atau teman bercerita bagi siswa-siswi Anda. Jangan menjadi guru yang selalu menggurui, karena mengajar adalah belajar. Kadang seorang guru hanya perlu duduk diam dan menjadi pendengar yang baik dari berbagai cerita dan keluhan-keluhan siswanya. Kadang guru harus menjadi orang tua bagi siswa-siswinya di sekolah, memberikannya nasihat dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Yang kelima yaitu memperbanyak memberi nasihat. Untuk mengatasi siswa nakal tidak boleh dengan cara memberikan perlakuan yang keras kepada siswa yang bersangkutan, namun justru sebaliknya. Siswa yang nakal tersebut harusnya banyak diberikan nasihat-nasihat yang mampu memunculkan rasa iba, rasa menyesal, rasa ingin berubah untuk memperbaiki diri. Dalam memberi nasihat, sebaiknya dalam kondisi yang baik. Jangan memberi nasihat saat siswa sedang marah atau emosi, karena bukannya membuatnya tenang, namun mungkin akan membuatnya semakin emosi. Berikanlah nasihat di saat siswa yang bersangkutan dalam kondisi hati yang ceria dan bahagia, dalam kondisi batin yang sedang baik. Dengan begitu, apa yang Anda sampaikan akan mudah didengar dan dituruti oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan analogi. Perbandingan atau contoh selanjutnya yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi siswa yang nakal adalah dengan memberikan gambaran, analogi dampak buruk yang akan menimpa dirinya jika dia bersifat kurang baik kepada gurunya, orang tuanya, atau kepada teman seusianya. Misalnya, jika Anda mengatakan seperti ini, "Jika kamu nakal nanti tidak ada orang yang mau berteman denganmu. Nanti kalau kamu nakal, kamu tidak akan jadi orang yang sukses. Nanti kalau kamu nakal, bakalan ada banyak orang yang tidak menyukaimu." Selanjutnya, berikan contoh perbandingan dengan orang yang nakal. Misalnya saya sebagai guru mengatakan, dulu si A misalnya, dulu dia nakal waktu sekolah, sekarang dia jadi seperti ini. Dengan begitu, siswa akan menempatkan dirinya dalam kondisi si A jika dia menjadi siswa yang nakal. Kemudian, next pertanyaan selanjutnya. Hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgement atau penilaian. Ada suatu cerita di mana seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya. Serta sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Sebagai pendidik, nasihat dan motivasi yang akan saya berikan kepada siswa tersebut yaitu saya akan menasihatinya supaya lebih semangat lagi untuk menimpa ilmu. Tidak berkecil hati hanya karena omongan-omongan dari orang sekitar yang tidak enak didengar. Justru omongan dari orang-orang sekitar yang tidak didengar itu bisa dijadikan motivasi untuk terus maju dan berkembang. Lebih semangat lagi agar bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa dia bisa sukses dan membanggakan orang tuanya kelak. Kemudian next ke pertanyaan terakhir. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Kata-kata motivasi yang paling berkesan bagi saya yaitu kata-kata motivasi dari Vivian Green. Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain. Yang artinya hidup bukanlah sekedar menunggu badai berlalu, tapi tentang bagaimana belajar untuk menari dalam hujan.
Dalam hidup ini, ada saat di mana matahari bersinar terang dan ada pula saat di mana langit mendung dan hujan turun. Ada saat-saat di mana hidup amat mudah, ceria dan senang, tetapi ada juga saat di mana membutuhkan perjuangan yang berat karena kondisi menjadi sulit dan penuh tantangan. Vivian Green ini mengatakan bahwa hidup janganlah sekedar menunggu waktu yang sulit dan berat berlalu, karena bisa juga waktu yang sulit dan berat itu memakan waktu yang cukup lama. Tetapi yang dibutuhkan bagaimana kita bisa menikmati semua itu dan tetap bisa berkarya dan menghasilkan sesuatu yang positif dalam hidup. Karena sikap menunggu adalah sebuah sikap yang pasif dan tidak produktif, yang dengan kata lain adalah menyia-nyiakan hidup kita. Kuncinya adalah sikap kita yang dalam bahasa Inggris artinya our attitude. Sikap yang negatif akan menghasilkan tindakan yang negatif, dan sikap yang positif akan membuahkan tindakan yang positif pula. Untuk bisa memiliki sikap yang positif, dibutuhkan cara berpikir yang benar dan positif pula. Kita harus memiliki cara berpikir yang benar, right way of thinking. Dalam melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, barulah kita bisa bersikap positif dalam hidup kita. Sekian 6 pertanyaan esai yang telah saya jawab untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.